Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Engman. Ini merupakan channel baru yang bertujuan untuk menjadi platform pembelajaran untuk bidang STEM atau Science, Technology, Engineering, dan Matematika. Ada banyak hal yang akan kita pelajari dalam channel ini, tetapi terutama kita akan banyak sekali membahas tentang dunia teknik kimia dan dunia perminyakan, karena dari situlah background saya. Oke, sebelum kita membahas topik kita kali ini, ada baiknya kita memulai dengan sebuah quote. Quote kita kali ini berasal dari Bapak Albert Einstein, yang pasti sudah teman-teman tahu semuanya. Oke, beliau berkata, jika Anda tidak dapat menjelaskannya secara sederhana, berarti Anda belum betul-betul memahaminya dengan baik. Nah, ini cukup membuka mata juga ya, teman-teman. Tapi ini benar banget, teman-teman. Jadi kalau kita tidak dapat menjelaskan sesuatu hal atau suatu topik atau suatu mata kuliah dengan simpel, maka kemungkinan besar sebenarnya kita belum betul-betul paham akan hal itu. Nah, inilah yang merupakan salah satu tujuan dari YouTube ini atau channel ini, yaitu semoga dengan pembelajaran kita bersama, kita bisa memahami dengan lebih baik, dengan lebih sederhana, mengenai berbagai hal dalam dunia teknik kimia, dunia teknik perminyakan, dan dunia keteknikan lainnya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa itu teknik kimia. Sedikit remarks teman-teman bahwa ini adalah opini saya dan ini belum tentu merepresentasikan pandangan orang-orang lain mengenai teknik kimia. Oke, jadi teknik kimia itu apa? Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang ditanyai, emang teknik kimia itu apa sih? Gitu. Saya teman-teman yang masih SMA dan mau mengambil mata kuliah atau mengambil jurusan teknik kimia, kemudian ada teman-teman atau orang tua yang bertanya, emang teknik kimia itu apa? Apakah sama dengan kimia? Apakah sama dengan teknik mesin? Apa gitu? Nah, di sini saya coba membantu teman-teman untuk membuat suatu definisi yang saya pahami dan saya alami sendiri itu memang seperti ini. Oke, jadi teknik kimia adalah sebuah cabang ilmu teknik yang menggunakan prinsip matematika, fisika, kimia, biologi, dan ekonomi untuk merancang suatu proses atau menghasilkan suatu produk dengan memanfaatkan material dan energi seefisien mungkin. Oke, jadi buat teman-teman yang berpikir bahwa teknik kimia itu utamanya adalah kimia, mungkin teman-teman harus berpikir kembali ya, karena memang sebenarnya teknik kimia itu juga membahas tentang matematika dan fisika, bahkan sangat banyak porsinya. Oke, teknik kimia ini memiliki banyak bentuk ya, teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar teknik kimia, ada banyak perwujudan dari teknik kimia di berbagai kampus atau berbagai universitas. Yang pertama tentu saja chemical engineering itu sendiri. Kemudian ada juga yang mengatakan proses engineering. Ini lebih berkisar tentang pembuatan atau perancangan suatu proses. Ada juga yang biochemical engineering, ada juga yang bioprocess engineering, ada yang mengarah ke makanan atau food technology, nanotechnology, ada juga polymer science, nuclear engineering, dan electrochemistry yang membahas tentang korosi, fuel cell, dan lain-lain. Oke, digging lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi, 4 kotak ini menggambarkan teknik kimia itu seperti apa. Teman-teman perhatikan masing-masing kata di sini ya, ini merupakan aspek-aspek yang paling penting dalam dunia teknik kimia. Oke, dari segi ilmu pengetahuannya ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada ekonomi. Oke, dari segi apa sih yang dipelajari atau bagaimana sih kita memandang suatu area teknik kimia itu, kita bisa membagi menjadi ada yang namanya komponen, ada yang namanya proses, ada namanya produk. Nah, untuk mengenai apa sih yang kita handle, apa sih yang akan kita kerjakan, nah di dalam dunia teknik kimia kita akan menghandle material atau bahan baku.
atau reaktan. Dan juga kita akan berurusan dengan energi. Jadi ada material, ada energi. Nah, kemudian dalam pekerjaan kita sebagai engineer teknik kimia, kita akan sangat erat kaitannya dengan kegiatan produksi. Misalnya produksi massal atau produksi secara kontinu. Kita juga akan banyak berurusan dengan transformasi. Bisa transformasi energi dari satu energi ke bentuk energi yang lain, atau transformasi material dari wujud yang satu ke wujud yang lain. Dan juga kita berurusan dengan transportasi, bagaimana memindahkan suatu material atau suatu produk dari satu tempat ke tempat lain. Atau bisa kita menggunakan konveyor kalau dia padat, atau bisa kita pompa, atau bisa kita kompres kalau dia liquid atau kalau dia cair. Oke, jadi semua hal ini menggambarkan dunia teknik kimia. Nah, sekarang teknik kimia itu skalanya seperti apa sih? Pekerjaan-pekerjaan atau perkuliahan teknik kimia itu skalanya itu sebesar apa? Nah, kita mencakup skala dari paling kecil ke paling besar. Untuk skala paling kecil itu dimulai dengan laboratorium atau lab scale, skala lab gitu ya. Jadi kita melakukan berbagai peracikan kimia, reaksi-reaksi kimia kita lakukan dalam skala lab, kita monitor skala lab, untuk kemudian kita scale up ya ke skala industri, skala produksi massal, skala produksi untuk komersial seperti itu. Nah, tapi di antaranya antara lab scale dan full scale ini ada namanya computer simulation gitu. Karena tidak bisa secara langsung kita pede, kita percaya diri dari hasil skala lab, kita langsung perbesar menjadi skala industri, tidak bisa. Kita harus simulasikan dulu, dan tools kita, alat kita untuk bisa memprediksi dengan baik itu namanya computer simulation, menggunakan berbagai macam software. Misalnya yang mungkin teman-teman sudah tahu, ada HiSys, ada Aspen, ada ChemCAD, seperti itu teman-teman. Oke, ini mungkin untuk teman-teman yang mau atau berpikir untuk masuk jurusan teknik kimia, atau yang sudah dalam jurusan teknik kimia, pasti banyak pertanyaan mengenai karirnya apa sih? Lapangan pekerjaannya apa sih? Banyak sekali teman-teman lapangan pekerjaan yang tersedia atau terbuka untuk teknik kimia. Bahkan mungkin kita bisa mengatakan bahwa teknik kimia adalah jurusan yang paling besar, paling luas lapangan pekerjaannya. Mulai dari oil and gas, energi, industri kimia atau industri chemical, bioteknologi, farmasi untuk membuat obat-obatan, lingkungan, pengolahan limbah, material, misalnya polimer, logam, keramik, seperti itu. Industri makanan, tentu saja, fast moving consumer goods, misalnya atau FMCG, misalnya Unilever, Danone, Kraft, dan lain sebagainya. Industri plastik, tekstil, kertas, ada juga perusahaan engineering, perusahaan konsultan, di sini namanya EPC ya, engineering, procurement, construction, misalnya yang dalam negeri ada rekayasa industri, misalnya kayak gitu. Ada juga ya banyak lah, ada yang teknik, Saipem, macam-macam teman-teman. Industri logam, semen, keramik, education misalnya, kalau teman-teman ingin menjadi researcher, ingin menjadi postdoktor, atau ingin menjadi dosen, tentu saja bisa. Dan tentu saja tidak ketinggalan ya perusahaan keuangan. Ada banyak sekali lulusan teknik kimia yang akhirnya menjadi analis di perbankan gitu. Bisa banget seperti itu. Nah, ini beberapa contoh aja ya. Misalnya dalam dunia oil and gas, teman-teman engineer akan handle pemurnian minyak, pemurnian gas, kemudian storage-nya atau penyimpanannya dan transportasinya. Misalnya menggunakan pompa, menggunakan kompresor untuk memindahkan minyak dan gas ini dari stasiun pengumpul ke sistem pengolahan, misalnya kilang, seperti itu. Untuk farmasi, teman-teman chemical engineer akan dealing, akan berurusan dengan perancangan bioreaktor dan juga pemurnian produk. Nah, karena produk-produk farmasi atau produk-produk obat-obatan itu sangat membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena dia akan dimasukkan ke tubuh manusia.
Jadi harus betul-betul pure, harus sangat tinggi kemurniannya, dan itu butuh engineer untuk bisa berurusan dengan itu. Bioteknologi, nah, engineer-engineer dari dunia teknik kimia ini akan berurusan dengan pengendalian proses, enzim, dan juga bagaimana berurusan dengan biomasa, dalam hal ini mikroba. Untuk lingkungan, seperti yang saya sudah bahas tadi, ada pengolahan limbah cair, pengolahan limbah padat, pengolahan limbah gas, itu semuanya dipelajari dalam dunia teknik kimia. Ada juga material, misalnya di sini sintesis material baru, misalnya superkonduktor, atau material untuk alat elektronik. Dan juga teman-teman akan handling urusan quality assurance, karena material ini sangat tinggi spesifikasinya, tidak boleh miss, karena kalau dia miss dari spesifikasi, nanti dia tidak akan bisa bekerja dengan baik di peralatan. Oke, jadi dunia teknik kimia ini sangat banyak lapangan pekerjaannya, sangat banyak yang bisa dikerjakan, jadi semoga bisa memotivasi teman-teman. Nah, mungkin terakhir ya untuk video kali ini, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kok dunia teknik kimia itu sangat luas, bidang karirnya sangat luas, lapangan pengerjaannya? Kalau menurut saya, karena training atau pelatihan yang diajarkan atau disampaikan dalam teknik kimia itu cukup unik ya, berbeda dengan teknik-teknik yang lain. Mengapa di sini saya katakan pelatihan? Karena teknik kimia itu tidak sekedar pembelajaran, tidak sekedar textbook, tidak sekedar homework atau PR gitu ya. Tapi overall ini adalah sebuah pelatihan. Nah, di dalamnya teman-teman itu terlatih untuk menggunakan berbagai aspek dari sains. Seperti yang tadi disebut tadi, kita belajar sampai biologi kita pelajari juga. Ini yang tidak dipelajari oleh teman-teman kita dari mesin atau dari tambang. Mereka nggak belajar biologi, setahu saya. Juga kita akan punya kacamata engineering, kita juga punya kacamata teknologi gitu. Jadi kita terlatih untuk semua itu. Nah, kita juga terlatih untuk memandang dengan sudut pandang itu mikro sampai ke makro. Mikro ini kita terbiasa memandang komponen ya, atau molekul, atau bahkan atom. Kita memandang masing-masing komponen itu kita terbiasa secara mikro. Dan kita juga terbiasa banget memandang secara makro. Kita memandang proses, kita memandang sistem, kita memandang flow seperti itu secara keseluruhan. Jadi apapun problemnya, apapun permasalahannya, kita bisa memandang dengan sudut pandang spesifik maupun dengan kacamata yang lebih luas. Jadi kita mampu bekerja di berbagai bidang seperti itu. Dan yang terakhir, kita juga terlatih dalam hal produksi, transportasi, dan transformasi. Dan ketiga kata ini ada di bidang manapun, gitu ya. Di dalam bidang atau area apapun, pasti ada yang namanya produksi, pasti ada yang namanya perubahan atau transformasi, pasti ada yang namanya transportasi, pemindahan dari satu titik ke titik lain itu ada. Dan dengan semua pembelajaran yang dipelajari di teknik kimia, ini kita akan terbiasa untuk bekerja di bidang-bidang lain. Oke, mungkin kali ini sekian dulu yang bisa saya sampaikan mengenai teknik kimia. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan masing-masing materi dalam dunia teknik kimia, misalnya reaktor analisis, atau reaktor design, atau material balance, atau transport fenomena, saya ingin bahas sedikit ya tentang pilar-pilar yang menyusun teknik kimia. Jadi ilmu-ilmu apa saja yang menjadi fondasi utama dari teknik kimia. Oke, sekian dulu pembahasan kita. Ini adalah video baru, video perdana. Tapi kalau teman-teman tertarik dan merasa materi ini berguna, silakan mohon bantuannya teman-teman untuk like dan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman.